Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Maria Regina Angelin Victoria Nara, tetapi saya biasa dipanggil Maria atau Vivi. Saya seorang mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana di Bali. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang pentingnya beternak babi. Yang pertama, kita akan membicarakan tentang sejarah perkembangan babi. Awalnya peternak babi itu berasal dari Sus Vitatus yang dijinakkan pada sekitar tahun 4900 sebelum Masehi di Cina, dan untuk sus Skropa yang dijinakkan pada tahun 800 sebelum Masehi di Eropa. Di Cina terdapat dua jenis babi, yaitu babi Chinese dan Siamese. Ciri-ciri babi Chinese yaitu bulunya dominan hitam saja atau putih saja, atau bahkan bisa campuran dari keduanya, putih hitam. Kepalanya besar, terus mukanya cekung, telinga pendek berdiri tegak, dan kaki pendek dengan paha yang tidak terlalu besar. Sedangkan untuk ciri-ciri babi Siamese, ada bulunya hitam dan kulit berwarna kemerahan. Nah, perkembangan dari babi itu sendiri paling cepat dan banyak terjadi di Eropa, khususnya di Inggris. Namun, ada juga yang dari daerah lain seperti Amerika dan Denmark. Awal mulanya, bangsa Romawi menyilangkan antara babi Siamese dengan babi Napoli. Kemudian di Inggris juga menyilangkan babi Chinese dengan babi lokal dan babi Napoli, sehingga menghasilkan babi dengan ciri-ciri warna dominan coklat muda, punggung tinggi, kaki tegap dan sempit, pahanya kecil, anaknya banyak, dan produksi susunya juga tinggi. Nah, di Amerika, mereka menyilangkan babi Inggris kuno dengan sus Vitatus. Untuk di Asia dan Afrika, karena dijinakkannya belakangan, jadi babinya masih bersifat liar. Oleh karena itu, babi unggul yang ada di Afrika dan Asia sekarang ini rata-rata berasal dari babi unggul Eropa dan Amerika. Nah, keunggulan beternak babi. Kita bisa melihat dari data yang diambil pada tahun 2018 ini bahwa konsumsi daging di dunia itu didominasi oleh daging babi, yaitu sebanyak 40,1%. Sedangkan untuk daging ayam sebanyak 33,3%, daging sapi sebanyak 21,4%, dan daging lainnya seperti daging kambing, daging bebek, domba, dan lain-lain itu hanya sekitar 5,2%. Jadi dengan catatan ini, konsumsi babi itu paling tinggi di dunia. Nah, konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita di antara jenis-jenis daging menunjukkan bahwa konsumsi babi itu paling tinggi, sekitar 10 sampai 14,3 kilo per tahun. Dibandingkan dengan sapi yang dikonsumsi sebanyak 9 sampai 10 kg per tahun, daging unggas 4,4 sampai 10,4 kg per tahun. Ini bisa bervariasi di setiap negara. Kemudian konsumsi daging babi terjadi hampir di semua negara, khususnya di negara-negara yang tidak mengharamkan konsumsi babi. Di Afrika, konsumsinya 2 kg per tahun. Di Jerman dan Spanyol, konsumsi per kapitanya 60 kg per tahun. Ini yang paling tinggi di antara negara-negara lain. Kalau di Amerika, konsumsinya 30 kg per tahun.
Sedangkan di Brazil 9,3 kg per tahun dan di Australia 18,8 kg per tahun. Berdasarkan catatan-catatan ini, kita dapat mengetahui bahwa peternakan babi sangatlah penting untuk dikembangkan, khususnya untuk komoditas ekspor ke negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia Timur. Dan peluang ekspor daging babi juga cukup bagus karena banyaknya permintaan dan konsumsi daging babi tiap tahunnya. Perkembangan ternak babi. Dalam beternak babi pasti ada tantangan dan hambatan yang dialami. Dalam hal ini, hambatan yang dominan yaitu hambatan perdagangan internasional. Karena masing-masing negara punya cara untuk melindungi komoditas negaranya. Tidak semua negara mau menerima ekspor babi. Jadi negara-negara yang memproduksi babi tertentu berupaya agar tidak ada daging babi yang masuk ke wilayahnya. Kemudian, ternak babi bersaing dengan produk daging lainnya. Misalnya dengan daging unggas atau daging sapi atau daging-daging lainnya. Kemudian, kualitas daging. Masing-masing daging babi memiliki kualitas yang berbeda-beda. Ada yang tinggi lemaknya, ada yang rendah lemak, ada yang dagingnya tebal dan tipis, dan sebagainya. Variasi ini disesuaikan dengan selera konsumen tentunya. Dengan demikian, dalam pengembangan daging ternak babi, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama memperhatikan kualitas bibit. Bibit sangat menentukan keberhasilan dari produksi. Bibit yang baik tentu produksinya akan baik jika diikuti dengan manajemen pemeliharaan yang baik. Bibit yang baik itu beberapa ciri-cirinya yaitu cepat besar dan cepat berproduksi. Yang kedua, efisiensi produksi. Efisiensi juga sangat menentukan dalam keberhasilan pengembangan ternak. Seberapa besar peternak mampu efisien memanfaatkan peternakannya sehingga menghasilkan produksi yang tinggi, maka perkembangannya pun juga semakin baik. Yang ketiga adalah pencegahan dan penanggulangan penyakit. Salah satu penyakit yang menyerang babi sekarang ini adalah African Swine Fever. African Swine Fever tidaklah zoonosis, tetapi mampu menimbulkan kematian pada sekelompok babi sebesar 80% lebih. Saat ini ASF merupakan hambatan terbesar bagi peternakan babi di Indonesia, sehingga harus dicari jalan keluarnya dan peternakan babi bisa terus jalan dan berkembang. Perlu kita ketahui bahwa peternakan yang tidak efisien akan menghilang karena persaingan akan tetap tinggi. Persaingan antar peternak di dalam maupun di luar negeri sangatlah tinggi, sehingga lambat laun peternakan yang tidak efisien akan kalah persaingan dan menghilang. Fungsi ternak babi. Ternak babi saat ini yang pertama dimanfaatkan untuk bisnis. Saat ini harga pas untuk penjualan babi masih belum ditentukan oleh pemerintah. Jadi para penjual babi bisa menjual babi dengan harga yang murah sampai yang termahal. Apalagi kalau permintaannya banyak, maka harganya pun bisa naik. Yang kedua, ternak babi bisa berfungsi sebagai kerja sambilan. Itu untuk peternakan rakyat. Tapi kalau peternakan modern tentu sudah harus menjadi bisnis dan menjadi ternak pokok. Beberapa orang, contohnya di Bali, beternak babi sebagai kerja sambilan untuk mereka jadikan tabungan, dan ada juga yang kerja sambilan beternak babi untuk kepentingan upacaranya. Biasanya umat Hindu membawa babi sebagai persembahan kepada Tuhan dan para leluhur, dan setelah didoakan barulah bisa disantap. Yang terakhir, babi bisa menjadi sarana hiburan. Di beberapa tempat, babi malah bisa dijadikan hewan peliharaan, dan ada juga yang menggunakan babi sebagai hewan atraksi.
Nah, kekurangan dan kelebihan berternak babi. Yang pertama, kekurangannya beternak babi itu hewan yang pemalas. Mereka kerjanya hanya makan tidur saja. Jadi tidak cocok untuk tenaga kerja. Yang kedua, babi itu jorok. Baunya sangat pesing. Dan limbahnya mampu mencemari lingkungan, sehingga peternakan babi harus jauh dari perumahan yang padat. Yang ketiga, babi adalah pemakan segalanya. Jadi babi itu dikasih makanan apa saja, kayak nasi, buah, sayur, daging, dan lain-lain, itu dia mau makan. Nah, untuk kelebihan beternak babi, yang pertama, babi mampu memanfaatkan makanan dengan efisien. Biarpun termasuk dalam kekurangan, sifat pemakan segala dari babi ini juga bisa menjadi kelebihannya. Karena pakan dengan kualitas biasa saja, bahkan jelek pun, bisa membuatnya tumbuh dengan baik. Kira-kira dalam 5 bulan bisa mencapai berat sampai 100 kilo. Yang kedua, kadar karkasnya cukup tinggi, sekitar 65-70%, sedangkan pada sapi hanya 56% saja. Yang ketiga, bersifat prolifik. Prolifik artinya mereka mampu melahirkan anak banyak dalam satu kelahiran. Rata-rata menghasilkan 12 ekor. Yang keempat, masa kebuntingan babi jauh lebih singkat daripada sapi. Masa bunting babi hanya 114 hari, sedangkan sapi 240 hari. Jadi, jika dimaksimalkan, babi bisa melahirkan sebanyak 3 kali dalam setahun, sedangkan sapi hanya bisa sekali setahun. Yang kelima, babi bisa dijual kapan saja. Bisa dijual setelah di sapi, bisa juga dijual sebelum di sapi, bisa dijual pada saat umur 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai umur setahun. Terus yang keenam, kadar lemaknya tinggi dan seratnya halus. Jadi membuat daging babi itu menjadi lebih empuk dan cita rasanya juga enak. Yang ketujuh, ada kotorannya bisa diolah menjadi pupuk dan anti hama. Yang kedelapan, berbagai organnya bermanfaat dalam dunia kesehatan. Banyak dokter, khususnya dokter bedah, menggunakan babi sebagai bahan untuk mereka latihan membedah. Mungkin karena anatominya mendekati anatomi manusia, bisa saja. Organ-organ babi pun bisa bermanfaat di dunia kesehatan. Yang pertama ada pankreas. Pankreasnya bisa menghasilkan insulin. Kemudian katup jantungnya bisa untuk transplantasi. Kemudian dinding usus halusnya merupakan sumber heparin. Kemudian lalu darah merupakan sumber fibrin. Kulitnya menghasilkan gelatin yang bisa digunakan untuk membuat kapsul. Kemudian plasentanya bisa dipakai untuk kandungan pada bahan kecantikan. Seperti lotion, hand body, dan sebagainya. Kemudian rambutnya juga bisa dibuat sebagai bahan kosmetik dan kuas tembok. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan informasi. Have a nice day.